Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Tatasya Wahyuni dari tingkat 2A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Haji Yuyun Harun ya Pak, mengenai kewirausahaannya. Mangga Bapak silahkan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Harun. Pendidikan saya adalah profesinis. Mungkin untuk perkenalan berikutnya. Nah, baik Bapak, terima kasih ya Pak. Langsung saja ya Pak, kita mulai wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bapak, seperti yang kita ketahui ya Pak, kalau Bapak ini membuka praktik keperawatan mandiri ya Pak di rumah. Nah, di sini saya ingin bertanya ya Pak, alasan Bapak membuka praktik keperawatan di rumah itu apa ya Pak alasannya? Terima kasih. Yang menjadi alasan atau dasar saya melaksanakan praktik mandiri keperawatan, yang pertama itu adalah alasannya bukan ekonomi, tapi alasannya adalah kemanusiaan. Selama ini masyarakat di daerah atau daerah agak canggung untuk berobat ke dokter apalagi ke rumah sakit karena mungkin alasannya bermacam-macam, alasan ekonomi, alasan birokrasi atau keseluruhan. Jadi mereka lebih cenderung untuk berobat ke tempat terdekat, dan untuk itulah saya mencoba membuka praktik mandiri keperawatan. Baik ya Bapak, berarti karena alasan kemanusiaan ya. Baik Bapak. Lalu Bapak kalau boleh tahu kapan Bapak mulai merintis ya Pak sampai membuka praktik keperawatan mandiri ini Pak? Sekitar tahun 92. Saya basicnya dari SPK tahun 92. Saya alumni SPK dari Tasikmalaya tahun 92. Sejak itulah sejak saya keluar dari sekolah, kemudian masyarakat banyak yang meminta, akhirnya saya mulai tahun 92 untuk membuka praktik perawatan. Ya baik Bapak, berarti sudah lama ya Pak? 20 tahun nih. Iya. 29 tahun. Iya Bapak. Nah lalu Bapak, kenapa Bapak tadi memilih keperawatan ini? Mungkin karena kemanusiaannya Pak alasannya. Ya, lalu Bapak saya ingin menanyakan tentang pelayanan ya Pak. Nah, di sini Bapak melakukan pelayanan ke pasien itu, Bapak mencakup pelayanan keperawatan apa saja Pak? Baik. Karena basic saya perawat, tentu di beban beratnya adalah di keperawatan. Jadi medis nomor sekian lah. Jadi lebih banyak saya melakukan edukasi, promosi kepada masyarakat tentang hidup yang sehat, tentang kebiasaan hidup yang baik. Jadi nomor obat nggak pakai obat medis yang melampaui batas kewenangan saya. Baik Bapak. Nah, lalu saya ingin menanyakan ya Pak terkait perizinan, kan seperti yang kita ketahui kalau mau membuka praktik itu pasti harus menempuh dulu jalur perizinan ya Pak. Nah, lalu Bapak sudah menempuh jalurnya itu Pak, bagaimana saja sehingga mendapatkan izin Pak? Baik, satu utama untuk praktik mandiri perawatan adalah pertama harus punya STR. Jadi proses strategi. Alhamdulillah saya lulus dari profesinis tahun 2016. Sudah lulus Ujikom juga, jadi saya sudah punya STR. Nah, STR itulah yang menjadi basic seorang boleh mengajukan praktik mandiri perawatan. Itu jenjangnya adalah jenjang dari profesi perawatan, jenjang dari ke bidang perizinan BPPT, dinas kesehatan, lingkungan, izin dari proses dari tempuh gitu. Nah, agar setidaknya ada yang hukum bagi kita untuk melaksanakan praktik mandiri perawatan. Ya baik ya Bapak, berarti ada STR juga ya Pak? STR 1. Baik. Nah Bapak, lalu sekarang saya ingin menanyakan ya Pak mengenai bagaimana strategi Bapak dalam melayani klien itu sehingga klien merasa puas Pak dengan pelayanannya. Yang saya tunjukkan adalah aspek komunikasinya, karena kalau beda sih perawat yang maksudnya komunikasi. Jadi selain komunikasi yang jelas masyarakat, menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat, terutama masa kerjaan. Maksudnya kan cenderung awam dan ya dalam dikatakanlah strata mereka juga masih rendah. Jadi saya melakukan komunikasi yang bisa mengerti mereka. Itu juga yang penting adalah keramah tamahan bagi mereka. Yang kedua, singkirkan masalah ekonomi. Jadi kita jangan sampai ya mungkin dalam hal pembiayaan juga ditekan serendah mungkin. Yang penting kita targetnya adalah masyarakat tidak terbebani demikian ya. Nah, baik Bapak, lalu juga Pak mungkin saya bisa menambahkan kan karena rumahnya dekat ya Pak, saya sering melihat kalau Bapak itu sering ke rumah orang pasien Pak ya. Menurut itu saya itu merasa wah ini luar biasa juga ya Pak, bisa melayani langsung ke rumah pasiennya ya Pak. Nah lalu yang saya ingin tanyakan ya Pak, kan saya juga mengetahui kalau Bapak itu bekerja di puskesmas juga ya Pak. Nah ya Bapak juga membuka praktek.
Nah, lalu Bapak bagaimana cara manajemen waktu Bapak untuk membagi-baginya, Pak? Ya, memang kalau pedesaan cenderung saya tuh senangnya dikunjungi atau misalnya kan memvisit lah, memvisit. Jadi mereka lebih cenderung datang ke sana untuk memberikan pelayanan perawatan. Mengenai bagi waktu, saya jam menjadi itu jam 7 sampai jam 2. Jadi di luar itu saya bisa melaksanakan kunjungan rumah pasien. Jadi jam 7 sampai 2 saya di kantor. Kemudian jam itu saya datang visit ataupun berada di rumah. Kadang kalau perawat itu namanya perawat 4 jam tidak bisa dibantu pagi saja, kadang-kadang tengah malam juga ada yang telepon, ada yang datang. Jadi wajib itu saya layani demi anak kemanusiaan. Ya, itu nih. Bapak luar biasa berarti ya, Pak. Nah, lalu yang terakhir nih, Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan ya, Pak, harapan Bapak mengenai saya ya, Pak, atau yang lainnya juga sebagai calon-calon perawat di masa mendatang, Pak, bagaimana? Baiklah buat adik-adik yang sekarang berada di pendidikan perawatan, saya pesankan teruslah giat belajar ilmu perawatan. Jangan sampai kita kalah dengan rekan perawat yang dari luar Indonesia seperti Filipina, India. Sebenarnya kita pasang harganya luas, jangan berpikir hanya saja kita pikir Timur Tengah, Eropa, Jepang, Australia banyak membutuhkan tenaga perawat. Jadi adik-adik yang akan melaksanakan setelah dengan perawatan, jangan malas belajar di perawatan. Yang penting adalah bahasa universal, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa saya agar kita bisa bersama dengan mereka. Itulah mungkin itu demikian misalnya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Alhamdulillah Ya. ternyata wawancara sudah selesai ya Pak. Iya, Nah, alhamdulillah. mungkin dapat saya simpulkan ya Pak, kita itu jangan terpaku terus karena ekonomi ya Pak kalau Betul. bekerja itu, tetapi juga kepada kemanusiaan, apalagi kita itu sebagai tenaga kesehatan. Lalu juga ketika kita membuka praktik keperawatan di rumah atau mandiri, kita juga harus menyiapkan syarat-syaratnya seperti lulusan ya Pak ya, Ya, sekarang lulusannya harus nurse S1 nurse ya Pak ya. Betul. Lalu juga menyiapkan STR yang paling penting. Nah, lalu juga kalau kita bekerja di instansi lain dan membuka praktek sendiri, kita juga harus menyiapkan secara matang tentang pembagian waktu yang akan dikerjakan. Nah, yang terakhir kepada kita khususnya sebagai calon-calon perawat yang masa akan datang, kita juga harus belajar dengan giat, jangan ingin kalah dengan perawat-perawat atau perawat yang akan masuk ke Indonesia ya Pak ya, karena Betul. sudah Pemeriksaan global. iya pemangsa global juga. Nah baik Bapak, terima kasih ya Pak Sama-sama, sudah sama-sama, meluangkan sama-sama. waktunya Iya. juga ya Pak untuk Betul. wawancara ini. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya Pak jika saya banyak kesalahan kata atau kalimat ya Pak kelakuan. Sama-sama. Sama-sama. Saya. Wassalamualaikum ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.